Jangan takut dibully, jangan takut dikomentari miring. Mulai dengan hal kecil. Sahabat orang muda Katolik di Keuskupan Agung Medan. Saya Pastor Serafin Dani Sanusi OSC. Dalam fokus pastoral 2024 yang akan datang, ada salah satu indikator keberhasilan dari fokus pastoral kita itu adalah bagaimana kita bersolider dengan mereka yang miskin, dengan mereka yang kurang beruntung, dan dengan mereka yang difabel, seperti itu. Podcast Komkep pada hari ini menghadirkan salah satu orang muda Katolik kita yang masuk dalam kelompok difabel, tapi nih ya, orang muda ini dia mau berjuang keluar dari zona nyamannya sehingga ia bisa tampil seperti orang banyak pada umumnya. Selamat datang Reinhard Raji Manurung. Gimana Reinhard? Kabarnya sehat? Sehat, Pastor. Aduh, bagus sekali. Reinhard, coba ceritakan tentang Reinhard bagaimana? Oh, sebelumnya saya memperkenalkan. Oh, boleh. Pastor lupa. Jadi teman-teman yang terkasih, perkenalkan nama saya Reinhard Raji Manurung. Saya adalah OMK Paroki Kristus Raja Tanah Jawa dengan Pastor Paroki Pastor Sudimonang Sinaga dan moderator OMK adalah Pastor Julianus Tarigan. Mereka berdua adalah seperti bapak pembinaku. Ya, iya. Bagus. Reinhard orang tua apa? Mama guru? Mama adalah seorang guru agama di salah satu SMP negeri. Dan bapak sudah 1 tahun telah dipanggil Tuhan. Oh. Tahun 2022 di bulan Agustus. Ya. Reinhard berapa bersaudara? 3 bersaudara. 3 ya. Reinhard anak yang ke? Anak yang pertama. Anak pertama ya. Iya. Mas. Di bawah Reinhard ada adik laki-laki. Ada adik 2 laki-laki, 1 perempuan. 1 dan mereka juga aktif sebagai musisi di gereja. Musisi. Organis yang si cewek memegang biola. Laki-laki memegang keyboard. Wih, luar biasa. Keluarga berbakat ya rupanya ya. Iya, Pastor. Saya dengar Reinhard sekarang kuliah ya? Iya, Pastor. Saya kuliah di Universitas Simalungun di Siantar. Di Siantar ya? Dekat dengan Semari Vincent. Oh, semester berapa? Semester 5 jurusan hukum. Wow. Nanti rencananya mau ambil apa nih? Hukum perdata atau hukum pidana? Perdata Ya. Iya. Jadi akan berurusan dengan perusahaan, masyarakat dan sebagainya. Kayak gitu. Reinhard, mohon maaf ini dengan situasi Reinhard sekarang ini. Iya. Pernah nggak merasa minder? Merasa kecil hati? Pernah, tapi ya? Ada dorongan dari mama. Oh, mama yang sangat kuat mendorong ya? Iya, setiap kali saya ingin pergi dari rumah, mama selalu ku salam. Satu pesan mama, ketika kau ingin hidup, pergi dan jangan ku dengar menangis pulang ketika kau dibully. Oh. Jadi artinya justru mama memberi motivasi supaya Reinhard betul-betul merasa kuat berjuang, kalaupun dibully
itu bukan bagian dari yang menyakitkan, tapi bagian dari perjuangan Reinhard begitu ya? Iya. Wah, luar biasa. Dan aku juga pas dulu sudah 7 tahun menjadi pendamping kami dari kelas 2 SMP. Wih. Sampai detik ini. Jadi sekarang apa lagi Reinhard selain OMK, lalu pendamping sekami, apa lagi? Aktif di PBB, Pemuda Batak Bersatu bagian humas. Bagian humas. Iya betul. Mohon maaf nih, kan Reinhard agak sulit berbicara. Iya betul. Karena kondisi ini ya, gitu Iya. ya. Tapi bagian humas menarik ya. Iya betul. Terus bagaimana cara Reinhard bisa mengatasi kesulitan bicara sehingga orang bisa mengerti apa yang Reinhard katakan kayak gitu? Puji Tuhan pastor, Tuhan masih menempatkan aku di mana orang-orang yang menerima keadaanku. Oh, Iya. jadi tapi memang karena Reinhard juga memang punya kemauan yang keras ya, Iya betul. supaya mereka bisa mengerti, mereka bisa menerima, dan mereka bisa pada akhirnya menjadi sahabatnya Reinhard gitu ya. Iya pastor. Oh, selain kegiatan-kegiatan, saya dengar juga Reinhard punya prestasi ya. Iya. Apa prestasi Reinhard selama ini? Saya pernah mengikuti lomba BKSN. BKSN dapat juara? 3 sekeuskupan. Wis, Lalu di Palauki juga sering mendapat juara di bagian improvisasi. Oh, terus dulu tahun 2021 kalau nggak salah atau 2020 Komkep pernah mengadakan cerita tentang Natal. Iya. Nah, Reinhard juga ikut ya di situ waktu Iya, itu dan perlombaan. ada juga ikut cover lagu Natal. Cover lagu Natal dan Iya. juara juga pada waktu itu. Iya juara. Oh tidak pas. Kalau cover lagu Natalnya tidak, Tidak. tapi bercerita tentang Natal, Iya. saya kira juara ya waktu itu Iya Reinhard ya. bercerita tentang Natal dan pengalaman hidup kisah nyata. Jadi aku 2 itu pastor, aku juara 3. Juara 3 juga. Iya. Bayangkan coba. Hebat, Iya. luar biasa hebat. Nah, Reinhard punya moto dalam hidup. Punya pastor. Apa itu motonya? Jangan tanya apa yang akan kamu dapat, tapi tanya dirimu sendiri apa yang telah kamu perlu buat. Wis, teman-teman. Reinhard motonya, jangan pernah tanya apa yang kamu dapat, tapi bertanyalah apa yang telah kamu perbuat. Luar biasa. Reinhard ini juga punya TikTok, dan TikToknya 36.000 followers ya. Saya pun nggak sampai seperti itu. Dan menarik kalau kita melihat TikToknya Reinhard, bahwa TikToknya itu sesuai dengan apa yang menjadi motonya. Apa yang telah kamu perbuat. Coba Reinhard ceritakan, apa yang Reinhard perbuat buat orang-orang yang ada di sekitarnya Reinhard. Jadi seperti ini pastor, di TikTok itu kami para konten kreator tidak mendapatkan penghasilan. Uang yang kami dapat adalah pembelian dari follower. Dia menghargai karya kita dengan cara dia meng-gift. Lalu hasil gift yang kudapatkan itu kutukar menjadi duit. Dan duit itu kupakai untuk membantu sesama. Wis, apa yang Reinhard bantu untuk sesama Reinhard? Orang ODGJ, Orang dalam gangguan jiwa, Iya. dengan gangguan jiwa, anak-anak panti asuhan, anak panti asuhan, dan orang disabilitas di sekelilingku.
Dan mereka lalu yang keempat, pastor, aku selalu berbagi ke orang-orang disabilitas yang lebih parah dari aku. Itu pastor. jadi apa yang membuat Renat punya dorongan kuat untuk solider? Nah ini kan fokus pastoralnya kan yang indikator keberhasilannya kan yang nomor 2 itu kan solider. Iya betul. Solider dengan mereka yang difabel. Iya betul. Sementara Reinhard juga masuk dalam kategori difabel kan. Iya. Nah, tapi kenapa Reinhard mau solidaritas juga, mau bersolider juga dengan mereka yang kurang beruntung seperti itu? Gini pastor, aku selalu ditolong banyak orang. Tentu cara aku berterima kasih kepada Tuhan yaitu berbuat baik. Dan aku mempunyai motto, orang-orang seperti saya banyak dipandang sebelah mata. Saya ingin memanusiakan manusia. Karena banyak luar biasa ya, yang memandang kami sebelah mata, itu ya. tutup mata, tapi mereka tidak tahu apa potensi kami. Padahal setiap orang dengan situasi apapun juga selalu punya potensi. Iya, Pak. Seperti itu. Dan semua orang memiliki cara sendiri untuk melayani Tuhan. Dan Renat sudah membuktikan itu ya. Iya, pastor. Pendamping sekami, orang muda Katolik ikut di dalamnya, berbagi dengan mereka yang sesama difabel juga, bahkan yang lebih kurang daripada Reinhard sendiri. Iya, pastor. Lalu aku cerita sedikit tentang pendamping. Awalnya aku dibully oleh anak-anak sekami karena omonganku. Iya. Lalu aku tidak tinggal diam. Aku membuat statement untuk anak-anak, siapa yang menghina ciptaan Tuhan maka menghina Sang Pencipta. Lalu pastor, aku bertanya, Dek, abang siapa? Ciptaan Tuhan. Lalu tadi apa abang katakan, ketika kamu mengejek abang, maka mengejek Tuhan. Dan puji Tuhan sampai sekarang pastor jadi kerinduan atau seperti pres gitu pastor. Ketika aku lewat selalu dikejar abang, bahkan aku pastor main bola di lapangan tidak dengan seumuranku. Aku lah paling besar di antara kami. Jadi pastor di mengajar kami itu bukan hanya di kami, kadang kala kami mau main kasti bersama, bersepeda bersama, berenang bersama, dan bahkan main bola bersama meskipun aku jadi bulan ini mereka. Karena jadi, kan ya pendampingannya Reinhard itu tidak hanya pada waktu sekolah minggu ya, tapi juga dalam keseharian, bermain dengan mereka, bercanda dengan mereka, akhirnya bisa menjadi bagian dari hidup mereka juga dengan anak-anak sekami itu ya. Lalu salah satu yang membuat hatiku tersentuh ketika aku 2 kali tidak datang mengajar, mereka datang berbondong-bondong ke rumah. Abangku nggak ngajar lagi, kayak gitu. Karena pastor aku nggak pernah memarahi mereka. Jadi ketika mereka salah, sekali 2 kali aku senyumi, ketiga kali Tuhan marah. Lalu ketika mereka ribut pastor, mau umur berapapun itu dari TK,
ketika mereka ribut, ku suruh meditasi sendiri. Pandang salib, kau duduk di depan. Dipandangnya, kau pilih mana? Merenung di sini atau kutip sampah? Dipilihnya merenung. Jadi setiap anak-anak salah pastor, aku memberikan hukuman atau seperti penitensi memandang Salib. Kebetulan salib dikasih kami salib Sandamiago. Itu salib suci, bukan? Bukan. Iya. Salib. Lalu mereka duduk memandang 10 menit kuliah mereka udah mulai merenung. Besok jangan ulangi lagi, ketika kau mulai ku tambah waktumu di sini. By the way, Renhard, Ya, di depan Renhard ini sudah ada minuman. Boleh diminum? Depan saya pun ada minuman. Iya. Saya cerita dulu ini. Oke. Ini minuman ini Iya. berasal dari gerai kobar. Oke. Nah, gerai kobar ini itu gerainya orang muda Katolik di Keuskupan ini. Jadi kalau teman-teman punya ide ekonomi kreatif, punya produksi ekonomi kreatif, kirim ke Kobar. Nanti kita bisa kerjasama. Kalau teman-teman kebetulan ada di Medan atau teman-teman mampirlah ke gerai Kobar. Di situ kita bisa bertemu dengan begitu banyak orang muda sambil bercerita, sambil minum kopi. Renhard, dicoba. Oke, Pak. Gimana rasanya? Kukira pastor tadi hanya dilihat-lihat aja. Renhard ngomong dulu, kalau sudah haus baru minum. Iya. Ayo kita coba minum ya Renhard ya. Gimana rasanya? Nikmat. Nikmat ya. Jadi gerai kobar itu Ya, pastor. punya semacam yel-yel. Iya. Yel-yel gini, berkobar-kobar. Oke, Kita coba? Oke. 1, 2, 3. Berkobar-kobar. Baik, Renhard, Ya, pastor. apa pesan Renhard untuk orang-orang muda Katolik supaya mereka juga bisa berpartisipasi secara aktif di dalam kehidupan seperti Renhard, mau mendampingi sekami, mau berbagi dengan yang tidak beruntung, Iya. seperti ODGJ, seperti panti asuhan, Iya. dan yang lain. Apa pesan Renhard untuk mereka? Baik teman-teman OMK yang terkasih dimanapun berada, pesan dari saya, marilah kita mengumpulkan harta surgawi, sebab harta surgawi tidak habis dimakan ngengat dan karat. Cara kita mengumpulkan itu teman-teman adalah dengan cara berbuat baik, berpartisipasi mulai dengan hal kecil. Jangan takut dibully, jangan takut dikomentari miring, sebab hanya engkau dan Tuhan lah yang tahu apa tujuan hidupmu sebetulnya. Jadi yang paling utama untuk teman-teman muda mengumpulkan harta surgawi. Harta surgawi itu tidak bisa dihitung dengan uang. Harta surgawi itu tidak bisa dihitung dengan pujian. Tetapi harta surgawi itu adalah bagian dari kehidupan kita sebagai umat Kristiani dengan partisipasi dalam setiap kegiatan yang ditawarkan oleh gereja. Teman-teman, Renhard sudah menunjukkan hal itu. Iya. Pernah merasa diri untuk menyerah? Tidak, pastor, tapi komentar yang paling menyakitkan adalah ketika
tujuanku memposting untuk aku berbagikan pastor untuk memotivasi banyak orang, menyadarkan banyak orang. Tapi banyak komentar miring aku memposting itu menjadi marketing videoku. Itu pastor. Kamu kayak dituduh mengeksploitasi begitu Iya, ya? pastor. Mengeksploitasi diri dan mengeksploitasi orang lain seperti itu kira-kira. Iya. Jadi Reinhard ketika merasa dibully oleh netizen yang mulutnya tajam itu. Iya. Bagaimana Reinhard mengatasi itu? Mengatasinya hanya satu, pastor. Hanya aku dan Tuhanlah yang tahu apa isi hatiku sebenarnya. Lalu aku berdevosi ke rahimanillahi. Iya. Terima kasih Reinhard. Oke, pastor. Semoga apa yang Reinhard sharingkan, bagikan bisa menjadi Tapi inspirasi. aku, pastor, mau minta satu dari pastor. Boleh kalau saya bisa memberikan. Iya, semoga aspirasiku ini dapat kita lakukan, pastor. Seperti ini. Hari Disabilitas Internasional untuk tahun depan kita adakanlah untuk para OMK Keuskupan Agung Medan. 3 Desember 2024. 20. Terima kasih, pastor. Itu luar biasa. Ini inspirasi serta aspirasi yang luar biasa. Iya. Pasti akan kami Komisi Kepemudaan untuk perhatikan, Mempertimbangkan. buka langsung kita eksekusi. Oke, terima kasih, pastor. Sehingga nanti bulan Desember tahun depan kita akan bersama-sama mengumpulkan orang-orang muda Katolik yang kurang beruntung, mereka yang difabel. Iya, Pak. Kita akan merayakan bersama Hari Disabilitas Internasional di tahun 2024 sebagai wujud dari indikator keberhasilan yang kedua, fokus pastoral 2024 Keuskupan Agung Medan, umat Katolik yang berpartisipasi. Baik, teman-teman muda, inilah Reinhard Raji Manurung. Semua diberikan karena hati. Tanpa hati, kita tidak mampu menjadi solider dengan mereka yang kekurangan, mereka yang miskin, bahkan mereka yang difabel.